Balik lagi tentunya di channel saya teman-teman ya. Oke nih sebelum besok tanggal 1 ya, Performa perhitungan presentase mulai dari nol lagi ya, bukan riset ya. Ini bukan riset kinerja ya teman-teman ya. Kalau ganti tanggal itu bukan riset kinerja, tapi kalkulasi kinerja kita di 2 minggu atau seminggu sebelumnya teman-teman. Itu bukan ngeriset ke nol, itu perhitungan kembali ke belakang dari 2 minggu sampai 1 bulan, bahkan itu masih terhitung, atau paling dekatnya 1 minggu yang paling cukup berpengaruh itu teman-teman ya. Nah jadi jangan disalah artiin kalau berubah tanggal atau berubah bulan itu kinerja kita dianggap mulai dari nol atau tanpa dosa. Enggak begitu teman-teman ya. Tetap perhitungannya, tetap kinerjanya kita kan dihitung, ada tuh kisi-kisinya di menu bantuan, bahwa perhitungan historis kinerja kita yang menentukan di minggu-minggu selanjutnya yaitu kinerja kita di 2 minggu atau paling dekatnya itu ya 1 minggu. Bahkan kalau menurut saya bukan hanya sekedar 1 atau 2 minggu, tapi sebulan yang lalu, 3 bulan, atau bahkan setahun ya teman-teman ya. Kalau ukuran setahun itu driver yang mungkin udah sangat-sangat konsisten dan stabil akunnya teman-teman ya, nggak pernah anyep. Kalaupun turun sedikit besoknya langsung naik lagi, nggak lama-lama gitu teman-teman ya kalaupun anyep. Itu yang untuk perhitungan akun-akun yang emang konsisten banget ya, secara pendapatan, cancelan itu cukup tinggi teman-teman. Dan itu kalau menurut saya itu namanya jadinya akun unggulan teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke bulan baru, bulan Juni ya teman-teman ya, di bulan Mei ini saya kurang maksimal ya teman-teman ya, karena berbagai macam keperluan, mulai dari ngurusin balik nama motor, itu yang paling menyita ya teman-teman ya, menyita waktu saya. Jadi on beatnya itu saya tuh tipe-tipenya kalau nggak ngebit dari pagi itu nggak greget teman-teman ya, moodnya nggak dapet kalau saya. Buat saya mungkin teman-teman beda cara waktu atau ngebitnya itu. Kalau saya sih dari dulu, dari zamannya masih punya Grab itu kan, saya awal-awal dari punya Grab juga itu, saya kalau nggak dulu malah lebih ekstrim lagi. Kalau saya kesiangan dikit itu jam 7 udah nggak mau on lagi teman-teman, karena udah malas gitu rasanya, udah nggak seger gitu. Jadi mempengaruhi durabilitas saya dalam ngebit teman-teman ya, terutama dalam segi ngantuk teman-teman ya. Saya nggak bisa yang namanya nahan ngantuk, meskipun saya dibuat atau siangnya tidur itu nggak bisa buat dibayar teman-teman ya. Kalau buat ibarat kata, kalau nggak dari pagi tuh nggak enak, capeknya itu beda gitu teman-teman ya. Kalau saya tuh kalau kesiangan itu beda, jadi ngejar secara pendapatan itu beda, buat ketemu malamnya itu pasti ketemu malam kalau buat ngejar target gitu teman-teman ya, kekejar targetnya. Jadi kemalaman, malasnya gitu saya tuh kalau gitu. Nah ini spill sedikit ya teman-teman ya, langsung aja ke pembahasan intinya atau cerita lah, ini bukan pembahasan ya. Ini spill pendapatan saya selama 1 bulan ya teman-teman ya. Untuk mingguan kayak gini nih teman-teman ya, mingguannya ya kacau teman-teman ya. Nah ini yang saat balik nama motor ini tuh di sini teman-teman ya, yang minggu pertama ini di 28 April sampai 4 Mei ya teman-teman ya. Dan kemudian bisa naik lagi, terus turun lagi. Ini musim-musimnya hujan, terus hujan lagi, banyak hujannya, jadi acak-acakan teman-teman ya. Jadi histori saya, layanan prioritas GoRide saya terganggu karena saya kan ya namanya hujan kan, kita gimana ya, nggak bisa ngindarin. Meskipun di backup sama Gosen itu nggak nolong, pasti ada efeknya akan mengurangi prioritas GoRide itu sendiri ya. Itu teman-teman ya, itu nggak bisa dibohongin ya. Meskipun pendapatannya, jadi
karena hujannya begini ya, lumayan deras, kadang banjir, mau kemana-mana juga bingung ya kan. Jadi saya tuh ngindarin itu teman-teman ya, banjir terus macet yang luar biasa, karena kan saya langsung berhubungan langsung nih dari kemacetan yang ekstrim, yaitu di Jakarta Barat ya. Jadi saya keluar Kalideres sedikit pun langsung macetnya luar biasa, tahu sendiri, dan mogot sampai kapuk gitu kan. Jadi itu teman-teman yang membuat halangan di bulan Mei ini sangat-sangat luar biasa. Yang pertama keperluan karena balik nama, kedua intensitas hujan ya, terpotong sama hujan. Meskipun saya hujan-hujan kan nggak mungkin hujannya seapa dulu. Kalau hujannya ringan sih nggak masalah, kalau hujannya deras kan nggak mungkin saya lanjutin. Jadi itu teman-teman ya, jadi keperluan yang lain yang memaksa saya harus onnya lebih siang, ya udah, jadi sayanya moodnya jadi jelek teman-teman ya. Tapi yang selalu saya pegang ini teman-teman ya, yaitu selalu yang namanya penyelesaian order ya, penyelesaian order. Nah ini kacau nih teman-teman ya, tuh pendapatannya tuh jadi ogah-ogahan. Terus di minggu selanjutnya ini masih lumayan ngangkat, habis itu ngangkat lagi, habis itu karena malesnya lagi sama cuaca kurang kondusif dan tuh banyak liburnya teman-teman ya. Ini libur apa ya, saya lupa nih, libur nasional ya, itu juga teman-teman ya, ada libur nasional juga, saya off gitu kadang. Terus oh ya, ini libur nasional teman-teman ya, cuti bersama ini hari bulan Mei ini banyak cuti bersamanya juga nih teman-teman ya. Tuh saya libur juga banyak tuh, cuman ngebit setengah hari kadang tuh sampai jam 9 nih, mulainya tuh lihat maghrib ya kan. Habis maghrib udah, habis itu cuman berapa jam doang, 3 jam. Terus habis itu udah, pokoknya nggak full. Kalau yang ini tuh nggak full ke temen-temen ya, nggak sampai 8 jam itu nggak nyampe temen-temen. Yang minggu kemarin lebih parah kan, ini tuh lihat tuh, ini keluar siang teman-teman tuh keluar siang, tuh keluar pagi terus tidur hujan ya kan. Udah habis itu udah kacau bala lah pokoknya lah, jadi hilang moodnya. Nah di minggu ini ada sedikit peningkatan teman-teman ya, dan di hari ini tadi pun keluar jam berapa saya teman-teman, keluar jam 11 tuh ya, nganter istri dulu dan anak-anak tuh. Tadinya pengen on jam 7, tapi ya nganter anak istri dulu ya, sampai jam berapa tadi, sampai jam setengah 8 langsung jemput. Hari ini ya sekitar berapa jam tadi, berarti 6 jam ya kurang lebih. Dan di hari-hari sebelumnya sebetulnya udah lumayan, di hari Jumat tuh malah enak tuh kemarin ya, saya tuh sekitar 26 trip, argonya campur dan gosen pun ada teman-teman ya. Dan gosen pun campur, ada gosennya juga nih, ada kakap tuh, ada gosen. Ini tuh kalau gosen saya nih, ini kesiangan nih kan, jadi siang nggak full nih, padahal tuh harga 22.000 aja saya ambil tuh teman-teman, sampai ke Sudimara tuh, supaya mecah kiloan juga enak jadinya. Nih gosen 24.000 saya bawa, karena jemputnya dekat, nganternya enak juga. Terus ada yang kakap juga kalau nggak salah nih ya. Jam berapa yang kakap ya? Oh ini saya kecocol nih teman-teman ya. Oh nggak ada yang kemarin teman-teman, nggak ada yang kakap. Nggak ada yang kakap, ternyata yang kakap itu hari apa ya, saya lupa tuh. Oh, kalau nggak salah di sini nih yang kakap tuh. Nah iya nih di sini nih yang gosen kakap. Nah ini sama 50.000, nah ini sama 53.000. Udah tuh gosen lagi, ceban aja saya bawa tuh 0,4. Nah itu teman-temannya spill sedikit, pendapatan saya dibilang kurang rapi ya. Kalau stabil sih ya, secara akun sih masih stabil ya, kalau saya mau aja gitu, karena moodnya lagi rusak ya. Ya wajar lah, namanya manusia ya, ada ketemu masanya. Dan untuk penyelesaian order nih kayak gini nih teman-teman ya, penyelesaian order ya
mau hasilnya dikit besar kan tetap saya upload teman-teman. Oke, ini udah langsung di menu kinerja bulanan. Mungkin teman-teman yang nggak semua ada ya kayak gini ya, level-level reward gini. Ini namanya masih Go Partner, padahal udah Gojek Driver ya. Ini Go Partner. Ini IT-nya sekelas IT yang gajinya gede aja masih begini. Sekedar ngilangin begini aja lupa dia. Progres Gojek Driver harusnya ya. Go Partner. Ini kemarin sempat error ya teman-teman ya, 100%. Coba kalau nggak ditanganin, mungkin bisa gold saya teman-teman. Atau mungkin teman-teman saya banyak yang platinum. Dan ini tetap yang paling utama itu saya selalu menekankan yang namanya penerimaan order itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu penyelesaian order. Kalau saya dari dulu seperti konten-konten sesuai, saya praktekin juga, bukan asal saya ngomong doang gitu nih. Penerimaan saya 17% doang. Ini artinya apa? Artinya dengan orderan sebanyak ini saya tetap nyortir dengan pendapatan kurang lebih tadi yang teman-teman lihat tadi di awal. Berarti saya setiap harinya pasti nyortir. Hari ini pun nyortir teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kalau rating saya mah nggak penting teman-teman, nggak pengaruh. Untuk hari ini aja tuh 57 orderan, itu termasuk gosen, nggak ada yang saya ambil. Nah ini tadi turun nih, ngeselin tuh, di cancel sama CS gitu teman-teman ya. Kadang turun, ini saya jarang teman-temannya, jarang turun kalau di cancel CS. Nah baru-baru ini lagi nih, udah lama di cancel CS turun. Ini baru kali ini lagi. Udah lama nggak ingat saya kapan tahu terakhir itu, nggak tahu udah kapan tuh terakhir di cancel CS turun, nggak ingat. Ini tadi di cancel CS turun nih teman-teman, tadi di sini nih, tadi di jam berapa tadi tuh yang ada menitannya. Kalau menitannya berkurang tuh biasanya turun teman-teman ya. Kalau ini kan dibatalin pelanggan, menitnya sama tuh kan 5151. Kalau yang ini nih tadi tuh yang mana ya, yang berubah menitnya, biasanya yang rata-rata yang menitnya berubah itu biasanya di cancel, yang bisa bikin turun nih teman-teman ya. Padahal ini nggak jalan, ini tuh cepet hilangnya, langsung dibatalin gitu teman-teman. Tapi masa kebacanya 2223 gitu. Itulah errornya aplikasi, kadang-kadang ngeselin gitu. Jadi akibatnya di akun kita. Kalau cuman satu sih nggak masalah ya teman-teman. Cuman kalau sering tuh yang paling bermasalah. Kalau penyelesaian order kita sampai di bawah 98% itu sangat-sangat pengaruh. Apalagi dengan kondisi tripnya sedikit ya. Kalau saya kan tripnya masih lumayan banyak ya. Dalam mingguannya masih berapa tuh, 96 trip, 67, dan bahkan ini ketutup sama yang ini semua nih dari sebulannya. Jumlah trip yang apa ini nggak perlu lah itu pakai ya. Nah ini teman-teman ya, sedikit spill sedikit ya, mau kecil mau gede saya upload. Yang penting kan kalaupun turun itu bukan karena apa ya, karena tiba-tiba nggak tahu apa-apa. Ini misalkan kan banyak dari kita teman-teman yang suka bingung sama akunnya sendiri, nggak tahu penyebabnya. Kalau saya tahu penyebabnya, karena emang sayanya aja kurang konsisten gitu teman-teman ya, kurang konsisten dalam segi keluar pagi. Sebenarnya nggak menutup kelemahan saya kan kalau keluar sedikit siang itu malasnya bukan main ya. Kalau udah pagi terus, konsisten pagi itu kalau udah seminggu terus sampai berapa bulan tuh saya pagi terus, lagi semangat teman-teman ya. Jadi moodnya tuh enak banget, seger gitu teman-teman. Kalau udah keganggu sedikit tuh, kalau banyak keperluan kayak kemarin kan, kayak balik nama sekali lagi, ya udahlah makin rusak aja. Namanya balik nama, ngurusin administrasi negara buat motor aja, waduh berbelit-belit teman-teman ya. Waduh sampai 2 minggu tuh saya prosesnya, kurang lebih itu 2 minggu itu saya bolak-balik ke Samsat sampai berapa kali ya, 3 kali. Terus ke Polda ya, ke Polda 2 kali. Bayangin, ke Polda dari sini itu sekitar 30 kilo loh teman-teman. Dari rumah saya bolak-balik 30 kilo kali 4 kali ya, anggap dari sini ke sana 30, balik 30, berangkat 30, balik lagi 30, berapa tuh, 120 kilo. Bayangin, itulah
belibetnya nih kalau urusan administrasi negara, dipersulit ya. Oke teman-teman, sekian ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan gambaran bagaimana sih akun-akun yang secara pemahamannya paham tapi nggak terlalu lama untuk back on track lagi di pendapatan yang biasanya itu seperti apa sih. Itu pasti akan ada manfaatnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mengandalkan Gojek ini tetap terus belajar, dan yang paling penting tuh respect aja siapapun yang memberikan tutorial atau ilmu-ilmu tentang memahami cara kerja sistem Gojek itu seperti apa, udah diterima aja, diterima baiknya, buang buruknya itu aja lah teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pahami, kita lihat itu manjang teman-teman ya, nggak cuman sekedar lewat aja, keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi sampai benar-benar kita paham betul, entah dari siapapun, entah dari saya, dari konten kreator manapun ya teman-teman. Yang penting respect aja. Kalau perlu kalian bisa bagi-bagiin atau jadi konten kreator kayak saya juga nggak masalah, asalkan kuat mental aja. Oke itu teman-teman, jadi itu aja untuk spill bulan Mei ini ya. Mudah-mudahan di bulan Juni akan balik on the track lagi. Onlinenya, jam onbitnya, jam mulainya itu selalu pagi lagi ya, siang-siang, paling siangnya mudah-mudahan bisa jam 6 lah paling siangnya lagi. Oke, sekian teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.